Kang Dani. Kang Dani. Mas Dani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, Mas dan Mbak-mbak yang sudah bergabung di acara webinar IKATA 98 dengan tema coaching dan pelatihan berbasis kompetensi untuk menghadapi dunia kerja. Pada tanggal 14 November 2020 ini akan ada dua pembicara, yaitu Mas Andi Hari Setiawan, Sarjana Teknik, dan Mas Ari Dwi Handoko, Sarjana Teknik CPC.
Dan nanti akan ada keynote speech oleh Mas Joko Gus Sulistyoko, Sarjana Teknik Magister Manajemen sebagai Ketua IKATA Pusat, dan akan dimoderatori oleh Mas Insinyur Ahmad Rifandi, Sarjana Teknik JPI. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai, saya ucapkan semangat pagi. Pagi. Diulang Kang Klik, diulang sekali lagi. Kayaknya perlu diulang ini. Semangat pagi dijawab dengan luar biasa ya. Kalau pagi ini udah siang. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan yang sudah langsung saya mulai. Yang kedua yaitu keynote speech dari Ketua Umum IKATA, yaitu Bapak Joko Gus Sulistyoko, STMM. Dan dilanjut untuk sesi pemateri sesi 1, sesi 2 yang akan dipandu oleh Mas Andi Ahmad Rifandi. Dan selanjutnya jam 2 sampai jam 2:30 akan ada sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab ada 30 menit. Dan closing nanti akan ditutup oleh MC. Untuk selanjutnya ada pemberitahuan, ada nanti door prize dari panitia, yaitu berupa door prize menarik untuk 2 orang yang pertanyaannya menarik dan mengena kepada materi yang sedang ditema oleh pembicara. Sekaligus saya mewakili IKATA 98 atau Ikatan Alumni Tambang UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 1998 yang merupakan bagian dari Ikatan Alumni Tambang Pusat, yaitu semua alumnus Fakultas Teknik Mineral jurusan Teknik Pertambangan UPN yang sudah lulus, di mana IKATA 98 ini terdiri dari beberapa alumnus yang bergerak di bidang yang berbeda. Ada yang di bidang pertambangan, bidang BUMN, bank, ataupun Pertamina, dan perusahaan-perusahaan swasta, ada yang di Antam, ada yang di luar negeri, dan 98 sudah mulai mengumpulkan database dari teman-teman untuk bisa menjadi pemateri di webinar selanjutnya. Jadi akan berkelanjutan insya Allah. Dan selanjutnya akan nanti saya persilakan kepada Mas Joko Gus, sorry Mas, dipanggil Bapak ini, Mas Joko Gus, untuk sekaligus keynote speech. Selesai itu langsung dibuka aja Pak, Mas, dibuka untuk webinar ini. Ini webinar perdana sekaligus untuk webinar-webinar selanjutnya akan berkelanjutan. Mungkin itu saja saya sebagai pembawa acara. Untuk menyingkat waktu, saya berikan, sebagai moderator nanti nggak ada yang membacakan CV-nya ini. Saya bacakan dulu CV dari moderator. Nanti kalau membaca sendiri kelihatannya kurang bagus. CV dari Mas Insinyur Ahmad Rifandi, Sarjana Teknik Magister Teknik JPI ini, beliau sekarang mengajar atau sebagai dosen di Teknik Pertambangan Universitas Kertanegara di Kalimantan Timur. Dan beliau juga aktif
beberapa konsultan, dan nanti kalau secara lengkapnya silakan Mas Andi bisa ditambahkan. Langsung waktu dan tempat saya persilakan Mas Jokotus sesuai jadwal. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan rekan-rekan IKTA 98. Saya sampaikan penghargaan saya juga pengurus IKTA Pusat. Ini IKTA 98 sudah guyup mengadakan webinar untuk berbagi ilmu nih ke dalam hal melalui webinar ini yang berjudul coaching dan pelatihan berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja. Saya lihat ada pembicara Mas Andi Harisman, kemudian Mas Ari Dwi Handoko. Ini semua 98 ya Mas ya? Ya Mas, semua 98. Akan berkelanjutan semua pembicara dan moderator dari 98. Kita maksimalkan Mas. Baik, mantap sekali. Tentunya dengan judul yang mengenai coaching dan pelatihan berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja ini mungkin dimaksudkan atau ditujukan kepada adik-adik yang mau memasuki dunia kerja atau yang sudah masuk dunia kerja, tapi bisa juga yang sekarang sudah cukup lama di dunia kerja, tapi mau lompat-lompat ke tempat lain kan gitu. Karena itu, jadi ini saya juga keynote speech ini sebenarnya cuma berbagi saran saja kan gitu kan. Kalau kompetensi itu kan menurut pemahaman saya adalah suatu karakter individu yang harus bisa ditunjukkan mulai performa dan perilaku untuk yang bisa diukur gitu. Karena perusahaan selalu menginginkan kompetensi seseorang gitu kan. Kalau ini pesan buat adik-adik yang baru masuk dunia kerja atau mungkin baru mau lulus, artinya kalau kita selesai kuliah S1 kan kita baru punya bungkus nih, kelihatan bungkusnya bagus S1 gitu kan. Nah, memasuki dunia kerja itu kita perlu menunjukkan isinya gitu kan. Isinya. Bagaimana cara menunjukkan isinya? Ini nanti tentunya akan dipandu oleh coaching dan pelatihan ini. Bagaimana kita sebagai individu bisa menunjukkan isi dari kita, yaitu kompetensi kita. Saran saya adalah itu kan tentunya perlu saluran gitu kan. Saluran itu kami dari alumni gunakanlah salah satunya adalah network. Gunakanlah alumni itu sebagai network awal memasuki dunia kerja. Karena kemudian dari melalui network itu supaya bisa kita menyampaikan kompetensi kita, menyampaikan kemampuan-kemampuan kita sebagai individu insan teknik pertambangan khususnya, gitu kan, untuk bisa dilihat oleh dunia kerja atau perusahaan-perusahaan yang kita tuju, apakah kompetensi kita itu cocok sesuai yang diinginkan oleh dunia kerja atau perusahaan yang kita tuju. Karena tentunya pada awalnya selalu kan diawali kalau mau masuk dunia kerja ya dengan interview dan lain sebagainya. Kompetensi itu saya tadi menyebutkan adalah itu kan karakter, artinya sesuatu yang bisa misalnya suatu bawaan yang tapi bisa dikembangkan. Nah ini kan sangat menarik sekali bahwa yang namanya sesuatu yang dikembangkan perlu sarana-sarana untuk mengembangkan. Ini makanya pelatihan ini atau coaching ini sangat bagus sekali, sharing ilmu ini kepada terutama adik-adik yang baru masuk kerja atau baru melangkah dunia kerja kan itu. Karena tentunya tiap-tiap perusahaan mempunyai masing-masing standar kompetensi. Jadi ini sekali lagi sangat menarik. Saya tidak perlu
berpanjang lebar. Hanya mungkin satu kata kunci dari saya, bahwa sukses itu ditentukan ada dua hal, 20% IQ, 80% EQ. Nah, EQ itulah yang perlu kemudian berkembang di dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan dunia ketika memasuki dunia kerja. Saya rasa saya tidak perlu panjang lebar karena saya juga dibatasi 10 menit sama Mas Wahyu ini tadi sudah dipesan maksimal 10 menit ya Mas. Sukses selalu buat rekan-rekan IKTA 98. Ini sak berayat IKTA 98 manunggalnya wiji. Wah, keren sekali. Tetap semangat berbagi ilmu kepada rekan-rekan IKTA lain, terutama adik-adik kita. Kalau yang baru masuk dunia kerja itu, kalau ukuran saya udah anak-anak saya gitu kan. Karena anak saya yang paling gede juga udah kerja. Gitu. Oke, sukses selalu Mas Wahyu dan rekan-rekan yang lain. Sekian dari saya. Salam IKTA. Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap sekali. Terima kasih Mas Joko Gus. Di informasi ulang aja Mas Joko Gus dari IKTA 98 ada sudah di posisi teman-teman ini posisinya udah sangat strategis, jadi pemikiran kita berkumpul lagi untuk lebih rekat lagi itu untuk berbagi dengan yang lain. Intinya sudah umur 40 lebih ini kita gunakan untuk kebaikan intinya itu. Saja Mas Gus. Jadi terima kasih atas opening speech. Monggo Mas Gus dibuka dengan tanda apa ini ya? Oh, ini yang buka saya nih. Yes, kalian Mas. Baik. Saya mewakili, sebenarnya karena diminta ini rekan-rekan IKTA 98 sekaligus penghargaan kami dari IKTA Pusat. Dengan ini webinar hari ini mengenai coaching dan pelatihan berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja dengan ini dibuka. Selamat. Baik, terima kasih Mas Joko Gus. Kira pas lah ini 10 menit, kurang 2 menit. Jadi akan saya serahkan langsung ke moderator ini. Jadi moderator kita ini juga dari IKTA 98 yang jadi dosen. Ada 2 yang jadi dosen di Unikarta. Jadi sama-sama 98 masuk PNS langsung ditempatkan di Unikarta. Dan beberapa dosen di Ambon dan Palangkaraya ada, Kalsel ada juga ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari bapak-bapak ibu dosen yang IKTA 98 ini ada ikut ini rata-rata. Langsung Mas Ahmad Rifandi, saya berikan waktu dan tempatnya untuk memimpin webinar coaching dan pelatihan berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja ini. Waktu dan tempat saya persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Terima kasih kepada Mas Wahyu selaku MC sekaligus ketua dari IKTA 98. Baiklah, para hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja sepertinya kita akan memasuki acara utama yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari pemateri. Setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya ingin menyapa dulu tamu undangan, terutama kepada Bapak Joko Gus Sulistioko, STMM,
selaku Ketua IKTA Pusat. Selamat siang, Mas Kus. Terima kasih sudah berkenan hadir dan membuka acara webinar ini. Kemudian dari rekan-rekan IKTA 98 yang menyempatkan waktunya di antara kesibukan pekerjaan, bahkan lagi ada yang rekreasi bersama keluarga, menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti webinar ini, serta peserta seminar yang lain dari mahasiswa. Saya lihat ada akademisi juga, ada profesional. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai acara webinar temanya hari ini, di mana dunia kerja itu merupakan seperti tadi dikatakan oleh Mas Kus bahwa titik awal mulai tantangan hidup yang sesungguhnya. Jadi dengan memiliki pekerjaan tetap, harapannya gaji yang lebih dari cukup itu adalah impian dari setiap orang. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hidup yang lebih baik, kita harus selalu serius dalam menempuh karir dan merencanakan masa depan. Nah, jadi acara webinar ini tidak hanya kita tujukan kepada adik-adik mahasiswa yang nantinya akan bekerja, memasuki dunia kerja, juga yang saat ini sedang bekerja, karena merupakan capaian menempuh jenjang karir. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu, tentu saja usaha dan kerja keras tidak cukup, dibutuhkan juga mental yang kuat. Kita di Tambang UPN itu sudah sangat cukup dibina mengenai mental, pemikiran yang matang. Sebelum masuk ke dunia kerja itu sesungguhnya ada 3 hal yang dibutuhkan dari dunia kerja. Yang pertama skill atau keahlian, kedua adalah karakter, yang ketiga adalah lingkungan kerja. Dan juga 3 tantangan pada dunia kerja modern yang saat ini umum terjadi, yaitu tantangan dalam teknologi, globalisasi, serta perputaran informasi yang sangat cepat sekali. Oke, hadirin yang kami hormati, seminar perdana IKTA 98 hari ini mengambil tema coaching dan pelatihan berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja. Untuk itu kita semua membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi mengenai hal tersebut. Oleh karena itulah yang kita harapkan dari seminar ini. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 20 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi dan mohon mikrofonnya diatur dalam mode senyap. Kemudian sesi tanya jawab atau diskusi akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Sesi ini akan berlangsung selama 30 menit. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chatting, jadi bisa menyampaikan pertanyaan pada saat pemateri memberikan materinya, bisa langsung chatting di kolom chatting untuk pertanyaan, disertai dengan menuliskan nama serta berasal dari mana. Nah, nanti di akhir acara akan dipilih 2 orang penanya yang akan mendapatkan door prize dari panitia IKTA 98. Baiklah, seksi pertama webinar akan diisi oleh, ini saya mau manggil Bapak apa Mas ya, Bapak aja ya, Bapak Andi Haristiawan ST. Ya, sebelum beliau memulai, saya akan bacakan profil singkat dari pembicara kita sesi pertama ini. Beliau ini adalah alumni dari Satu Teknik Pertambangan PN Veteran Yogyakarta, angkatan 98, lahir di Kulon Progo 26 Juni 1980. Jika kita berbicara pengalaman kerja beliau, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Klik, bahwa 98 saat ini sudah banyak mengisi pada posisi-posisi strategis. Pak Andi ini dari tahun 2004 sampai 2007 di PT Intrek, di main supervisor blasting engineer. Kemudian di PT Brokol 2007 sampai 2008, posisi yang sama. Kemudian di PT Asmin Tuhub, Asmin Kualindo Tuhub dari 2008 sampai 2010 sebagai Superintendent Drill and Blast. Di tahun 2010-2011 di PT Tanito Harum sebagai Mining Prediction. Kemudian di 2011 di PT Evanur sebagai Project Manager. Di 2011 sampai 2014 Site Manager atau KTT di PT Alam Duta. Kemudian 2014 sampai 2015 sebagai GM, General Manager di PT Andi Surya. Kemudian di 2016 sampai sekarang beliau sebagai CEO atau Direktur Utama di PT Mumpuni Inti Mandiri.
Kemudian beliau juga sebagai co-founder dari LSP PIM. Beliau juga adalah co-founder daripada Akademi Tambang. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh Pak Andi Haristiawan adalah diklat berbasis kompetensi untuk di dunia kerja. Kami persilakan kepada Pak Andi, waktu yang disediakan selama 20 menit. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rifandi. Mohon izin share screen dulu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami dari teman-teman IKATA 98. Yang terhormat Bapak Joko Gus selaku Ketua IKATA Pusat, Bapak Wahyu Yunanto dan Bapak Anang Wahyu Nugroho selaku Ketua dan Wakil Ketua IKATA 98, dan juga Bapak Ahmad Rifandi selaku moderator hari ini, dan yang terhormat juga rekan kami Ari Dwi Handoko selaku pembicara webinar hari ini, dan seluruh para peserta webinar yang berbahagia yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan mohon perkenanlah kami untuk bisa menyampaikan yang terkait materi yang sudah kami rangkum dan akan kami tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Perkenalan tadi memang mungkin sudah disebutkan sama Bapak moderator. Kurang lebih mungkin tidak bisa juga saya berbangga karena melihat dalam yang singkat tapi sudah mencapai 11 perusahaan, itu mungkin enak dilihat gitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik, langsung saya mulai. Baik, ini ada materi yang sudah disampaikan, yaitu diklat berbasis kompetensi untuk di dunia kerja. Untuk kami persembahkan untuk webinar Sabrayat IKATA 98 Manunggalnya Wiji Agawe Santoso. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui manfaat dari sertifikasi kompetensi. Kami hanya mencoba merangkum dari berbagai sumber, di mana manfaat sertifikasi ini adalah yang pertama untuk pekerja, itu ada sebagai pengakuan, memelihara kompetensi, kemudian sebagai promosi di profesi bidang industri dan pasar tenaga kerja, kemudian juga bisa sebagai pemenuhan persyaratan kerja. Lalu untuk perusahaan, fungsinya adalah membantu remunerasi pekerja, kemudian meningkatkan produktivitas, memudahkan rekrutmen dan promosi pegawai, serta yang bagi lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan adalah memastikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di industri nantinya, dan kedua memastikan efisiensi dan efektivitas dari pengembangan program diklat atau program pendidikan yang mereka buat. Lalu arah dari sertifikasi itu harapannya adalah seseorang itu dapat bisa melakukan sertifikasi, mengikuti sertifikasi untuk terjaminnya sumber daya manusia yang mempunyai skill dan bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tentu saja dengan kebutuhan industri. Kemudian akan menjadi sangat kompetitif ke depannya kalau orang itu memiliki kompetensi dan sudah tersertifikasi, dan tentu saja akhir harapannya adalah bisa menjadikan karakter seseorang dan bisa melayani baik itu di dunia kerja maupun di masyarakat. Kemudian ada isu strategis Indonesia saat ini yang menjadi pembahasan di negara kita,
Nah, ini mungkin tidak hanya negara kita yang sedang berhadapan dengan kondisi-kondisi saat ini terjadi. Yang pertama adalah kondisi terkait ketenaga kerjaan, kemudian yang kedua adalah terkait masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga adalah bonus demografi, yang keempat adalah industri 4.0. Akan kami jelaskan di belakang. Yang pertama yaitu terkait kondisi ketenaga kerjaan, di mana masih banyak atau masih tingginya ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan industri. Ini masih lumayan tinggi di negara kita. Kemudian ada demand atau berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi yang menimbulkan potensi disruption atau disrupsi, menciptakan jenis pekerjaan baru maupun hilangnya beberapa pekerjaan yang lama. Lalu ada labor market flexibility, di mana fleksibilitas dari pasar tenaga kerja ini masih belum optimal, jadi adanya proses perpindahan pekerja antar sektor ini masih banyak kurang match ya di antara beberapa sektor. Lalu yang keempat adalah better skill, di mana Indonesia masih membutuhkan banyak pekerja yang berketerampilan tinggi, di mana harapan ke depan di target 2045 kita ini akan membutuhkan 90% tenaga terampil. Lalu terkait bonus demografi, di bonus demografi ini di tahun 2025 sampai 35 perkiraan usia produktif itu bisa mencapai sampai 70%. Dengan usia muda antara 15 sampai 35 tahun itu mencapai 30%. Kemudian di rasio ketergantungan per 100 orang penduduk Indonesia akan bergantung pada 51% orang yang produktif, di mana angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 usia produktif yaitu di angka 15 sampai 64 tahun, terdapat sekitar 51 orang yang usianya tidak produktif atau antara 0 sampai 14 65 tahun ke atas. Artinya, di setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 51 orang usia non produktif. Sedangkan pada tahun 2025 sampai 35, Indonesia akan memiliki 70% penduduk usia produktif. Dengan rasio ketergantungan akan menjadi turun sekitar 44 sampai 48%. Jadi bonus demografi ini bisa menjadi keuntungan atau ancaman bagi Indonesia. Tapi bonus demografi ini menjadi keuntungan jika usia 15 sampai 64 ini berkualitas dan produktif. Tapi menjadi ancaman jika usia produktif ini tidak mempunyai pengetahuan dan skill memadai sehingga malah menjadi penduduk lainnya. Karena itu, kunci sebelum Indonesia mengalami bonus demografi tahun 2025, bersama-sama mari yang hadir di webinar ini minimal kita sama-sama untuk dulu, kita sama-sama menyiapkan kualitas kesehatan, kemudian pendidikan, dan iklim ketenagakerjaan di tempat kita masing-masing. Di mana nanti adalah jaminannya kualitas manusia Indonesia di masa datang akan lebih baik dan bonus demografi akan menjadi kenyataan. Lalu ini ada sedikit jumlah data sertifikasi dari BNSP, di mana sampai saat Agustus 2020 terdapat data total sudah ada 4.900.000 orang yang tersertifikasi. Ini masih jauh. Masih banyak tenaga kerja kita yang memang membutuhkan sertifikasi maupun kompetensi di tenaga kerja kita ke depan agar demografi yang kita harapkan menjadi bonus akan berkualitas dengan baik. Lalu kemudian dalam perspektif program pelatihan kerja ada 3 hal yang sama-sama dikejar nantinya sesuai dengan program dari Kemenaker. Berikut ini, yang pertama yaitu adalah skilling, di mana skilling ini adalah pembekalan skill vokasi bagi lulusan baru yang belum pengalaman sama sekali. Jadi Kemenaker punya sasaran itu ada 7 juta pengangguran, kemudian 2,9 juta angkatan kerja yang baru atau baru atau 1,5 juta lulusan SMA setara dengan SMA, kemudian 26
juta pekerja e-commerce. Lalu yang kedua adalah reskilling, di mana reskilling ini adalah program pembekalan skill vokasi yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau mungkin wirausaha, di mana ada sasaran 68.000 orang pekerja ter-PHK per tahun, kemudian 56 juta pekerjaan terdampak digitalisasi ke depan. Lalu yang mungkin bagi teman-teman yang masih berada di perusahaan atau yang baru mau masuk kerja, ini juga perlu dicermati, di mana ada perlunya upskilling atau peningkatan kompetensi kerja, di mana sasarannya ada 124 juta pekerja dengan 56 juta diantaranya terdampak digitalisasi dan 72 juta diantaranya berpendidikan SMP ke bawah. Baik, ini ada fenomena di tahun 2020 ini berdasarkan riset dari Inventure Incorporation, ada riset bahwa menyatakan di sebelah kiri kita itu adalah pola-pola pendidikan yang sudah mulai turun atau sudah mulai beberapa sudah bahkan mungkin ditinggalkan atau dihilangkan. Kemudian akan berubah atau loncat ke sebelah kanan, di mana ada MOOC atau Massive Online Open Course, itu kuliah full online yang sudah diterapkan oleh kampus-kampus di luar negeri. Kemudian pembuatan konten dengan VR, AR, MR, kemudian entrepreneurial curriculum sudah masuk, e-book sudah banyak, online course, blended learning, soft skill development, job connector platform, di mana ada platform yang sudah langsung bisa terkonek dengan di dunia kerja dan tentu saja self learning. Kemudian ada beberapa transformasi digital saat pandemi COVID, di mana pandemi COVID katalis bagi konsumen untuk bermigrasi dari ranah digital ke online dengan munculnya stay at home ekonomi akibat pandemi. Maka seluruh aktivitas konsumen kini banyak dilakukan secara digital. Yang pertama adalah sudah mulainya migrasi dari tempat ke layar, ya, go virtual, di mana selamat datang di kehidupan abad virtual, kemudian kerja jarak jauh, lahirnya generasi Zoom, kemudian berkembangnya pekerjaan digital stay at home, kemudian efek negatifnya ada juga yaitu kelelahan saat Zoom, kemudian faktor usia itu mungkin akan mengalami depresi karena dipaksa untuk masuk Zoom terus gitu kan. Kemudian kesepian juga buat orang-orang yang suka seneng kumpul-kumpul di luar, kongko, nongkrong bareng. Gitu. Lalu kemudian ada go digiware atau lebih dalam lagi untuk mengadopsi digital, di mana orang-orang yang saat ini berhadapan dengan digital harus lebih dalam lagi mengadopsinya, perlu reskilling ulang untuk menghadapi kondisi saat ini. Kemudian go contactless atau berkurangnya sentuhan fisik, di mana sudah muncul beberapa robot yang menggantikan pekerjaan manusia sampai dengan akhir dari uang tunai mungkin bisa dikatakan, karena udah banyak orang yang menggunakan non cash, ya, cashless. Lalu kemudian ada Go Omni, jadi menghasilkan pengalaman baru atau digital. Digital itu adalah gabungan antara fisik dan digital. Jadi Go Omni baik itu dalam sisi pembelajaran, kemudian marketing juga sudah mulai berubah polanya. Lalu Go confidential, di mana privasi data sudah urgent diperlukan karena masyarakat sudah mulai sadar akan privasi, keamanan, dan kepercayaan. Ini yang harus selalu ditingkatkan ke depannya. Baik, kemudian ini ada survei terkait digitalisasi institusi pendidikan di era pandemi kemarin oleh teman-teman dari Inventure Alvara, di mana bisa kita lihat di sini bahwa misalnya ada pada saat mencari info lembaga pelatihan sudah ada 62,7% orang mencari secara semakin online. Kemudian pada saat mau melakukan pembayaran lebih tinggi lagi, ada 66,3%. Tapi untuk melakukan kursus pelatihan itu masih 50-50, masih hampir mirip antara yang sama saja atau semakin offline. Cuman kalau yang semakin online sudah sedikit juga yang memilih semakin offline. Kemudian berikutnya adalah ini
data dari World Economic Forum di Oktober kemarin bisa saya tampilkan bahwa mulai beberapa waktu ini industri ini sudah banyak yang terancam oleh artificial intelligence. Jadi saat ini kondisi masih 4G, sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang terdisrupsi, apalagi nanti setelah sudah 5G ya. Jadi di sini kita bisa melihat juga ada transisi pekerja milenial yang terdampak, di mana di sebelah paling kiri itu adalah source dari industrinya, industri awal, tapi yang sebelah ke kanan yang ada warna-warni ini adalah destinasi dari industri yang menjadi perubahan. Bisa kita lihat di sini adalah ada financial service, hospital dan kesehatan, rumah sakit dan kesehatan, serta organisasi non-profit menjadi tempat meloncatnya teman-teman para pekerja di industri yang lama. Jadi financial service, hospital and healthcare, serta NGO ini menjadi salah satu loncatan mereka yang hampir semuanya bisa masuk ke sana. Lalu ini adalah gambarannya, nanti mungkin bisa saya share materinya terkait ini. Jadi sebelah kiri adalah terdampak, yang sebelah kanan nantinya akan estimasinya larinya akan ke sebelah kanan. Lalu ini perkiraan pekerja yang tidak dapat work from home berdasarkan pendapatan per kapita, ini masih dari sumber World Economic Forum, di mana kita bisa melihat di sini negara yang paling baik untuk mengadopsi teknologi, di mana di sini kita bisa melihat negara Swiss itu saja masih di 60% dia bisa WFH. Sedangkan Indonesia di merah di atas itu masih baru 80%. Artinya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilakukan secara fisik dalam bekerja. Ini yang akan menjadi tantangan ke depan, akan menjadi banyak perubahan ke depan, apalagi dengan COVID ini untuk mempercepat, bukan lagi disrupsi ini akan menjadi lebih cepat lagi. Kemudian ini ada 5 perkiraan pelatihan di tempat kerja ke depan. Ini saya ambil dari Udemy Data, di mana ada skill mapping, kemudian lembaga pelatihan yang lebih spesifik, praktek dalam komunitas, kemudian transformasi dari fungsi learning and development, dan yang kelima adalah membangun internal talent dalam perusahaan. Skill mapping ini adalah bagaimana memetakan tenaga kerja itu di masa depan. Jadi ada teknologi, disrupsi di teknologi akan merubah semuanya, banyak akan berubah, tapi jangan khawatir juga, pasti akan ada opportunity juga di depan, dan belum tentu juga jabatan yang ada sekarang akan sama atau bisa saling mengisi. Jadi masa depan tantangannya adalah kita semua harus sama-sama mempunyai skill yang mungkin diperlukan untuk perubahan di masa depan. Lalu kemudian lembaga pelatihan yang lebih spesifik, di mana pelatihan spesifik adalah di mana lembaga itu sudah persatuan, jadi kemampuan, keterampilan, dan strategi bisnis mungkin didukung di lembaga tersebut, mungkin juga bisa di perusahaan itu sendiri. Jadi yang artinya adalah nanti akan mendukung pola strategi bisnis dan fungsi di area-area tertentu atau sektor-sektor tertentu. Lalu kemudian diperlukan adanya komunitas yang aktif, di mana 5 menit lagi, Mas Andi. Ya, siap. Komunitas praktik yang selalu aktif dan membantu menjaga keterampilan tetap mutakhir. Kemudian transformasi fungsi dari L&D, di mana nantinya ke depan L&D ini akan menjadi pusat dari revolusi industri yang akan memerlukan reskilling besar-besaran di sana. Kemudian perusahaan diharapkan akan membuat internal talent dari perusahaan. Jadi perusahaan ini akan tidak hanya berfokus pada jabatan saat ini, tapi juga harus mulai berpikir orang itu, karyawan itu untuk bergerak lebih gesit, fleksibel, dan fokusnya per project. Jadi bukan hanya
jabatan ini sudah bangga dengan jabatannya, karena akan tertinggal ke depan kalau memang hanya berfokus di sana. Oke, proses pembelajaran saat ini dari pertama ada banyak perubahan di mana mono dan interdisipliner sudah berubah ke multi atau transdisipliner. Kemudian dari teori building menjadi problem solving, di mana tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tapi sudah harus banyak praktek dan bagaimana menyelesaikan masalah. Kemudian proses oriented menjadi outcome oriented, di mana peserta didik diharapkan mampu memberikan hasil konkret dari hasil pembelajaran mereka. Kemudian rigid dan menjadi fleksibel, di mana tidak harus kaku lagi, tapi lebih fleksibel, luas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kemudian analog digital. 2 menit lagi, Mas Andi, 2 menit. Ya, analog dan digital lebih memanfaatkan banyak kebutuhan digital dan native digital. Kemudian dari triple helix ke multiple helix, kemudian eksklusif dan inklusif. Learning delivery system development saat ini secara online session melibatkan beberapa hal berikut ini. Ini ada sedikit video yang bisa menjadi gambaran target kami ke depan. Baik, terakhir kami secara pribadi menyampaikan bahwa akan hadir platform pendidikan pertambangan best practice, di mana kami akan luncurkan di tahun bangkitnya industri Indonesia tahun 2021. Target kami di bulan Januari kami akan luncurkan platform pendidikan kolaborasi akademi.tambang.com yang mencoba menjawab beberapa permasalahan yang akan muncul ke depan. Dengan sebanyak-banyaknya kolaborasi, kami harapkan terutama buat rekan-rekan yang ada di sini nanti bisa bergabung bersama untuk membuat perbaikan melalui platform yang kami sediakan. Kami sudah develop, saat ini sudah di angka 70%, jadi akan menjadi gabungan relasi industri dan kelas dari praktisi. Itu ada e-learning, kemudian people development, kompetensi sertifikasi di dalamnya, internship program atau program magang, kemudian trainer development, lalu ada kelas persiapan kerja, dan yang tentu saja paling mutakhir adalah komunitas dan teknologi yang kita selalu akan kembangkan terus, jadi agar bisa menjadi tempat saling berbagi dan bersama membentuk perbaikan sumber daya manusia ke depan. Jadi yang kami undang Mas Andi, waktunya. Kemudian terakhir Pak Ahmad Rifandi, mohon ini saya mengundang buat rekan-rekan sekalian ke depan di bulan Desember, minggu pertama dan kedua, saya secara pribadi membuat kelas khusus gratis 100% buat siapa saja,
Ini link pendaftarannya, yaitu make video konten dengan slide, dan nanti kami batasi 20 orang satu sesinya karena akan ada praktek di sana, simulasi dan praktek. 100% free. Target saya adalah teman-teman yang tertarik untuk membuat video yang bisa menjadi konten hanya dengan menggunakan slide PowerPoint. Baik, ini ada sedikit kutipan dari Profesor Rinal Kasali. Ini baru beberapa hari kemarin beliau mengatakan bahwa buanglah kebiasaan lama, kuasai ekonomi dan mata rantai supply di Indonesia, kemudian ubahlah tradisi manajemen konvensional menjadi orkestrasi ekosistem, dan biasakan hidup bekerja dari mana saja secara produktif serta bermain profesional. Terakhir dari Pak Ahmad Haris, yang mana setiap habis berdoa sebagai seorang muslim selalu minta yang pertama keselamatan, kesehatan, baru ilmu, setelah itu baru rezeki akan mengikuti. Yakinlah, mari kita bersama-sama, dan saya kembalikan ke Pak Ahmad Rifandi. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's move on. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya waktunya agak over sedikit nih ya, tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita kondisional. Oke, baik, jadi secara tidak langsung tadi secara singkatnya yang dipaparkan oleh Mas Andi Haris Setiawan ini mengenai bagaimana membentuk skill atau karakter, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, tantangan untuk menghadapi tantangan di dalam dunia kerja modern, teknologi, seperti yang saya sampaikan tadi, globalisasi, serta perputaran informasi yang cepat. 3 hal ini adalah tantangan dalam dunia kerja modern. Semuanya akan bisa terjawab jika punya skill, karakter, dan lingkungan kerja kita seperti apa. Kalau yang saya tangkap tadi sebenarnya sudah masuk ke arah situ. Nah, butuh suatu tempat untuk bisa membuat diri mempunyai keahlian yang bagus sesuai dengan kompetensinya. Nah, tadi ditawarkan berbagai macam ya. Jadi beliau ini sebagai seorang profesional praktisi juga tidak hanya di dunia pertambangan, tapi sudah mengarah ke entrepreneur. Jadi Tambang 98 tidak hanya bekerja di lingkup dunia pertambangan saja alumninya, kita sudah mengarah ke arah-arah yang lebih luas. Harapannya bisa di segala bidang bisa berkarya dimanapun itu. Ya, jadi silakan nanti ada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kemudian kita masuki ke sesi yang kedua, pemateri. Ya, kita sudah masuk ini yang kedua. Materi dari pembicara kedua Pak Ari Dwi Handoko STCPC. Ya, seperti kompeten juga ini, sertifikasi kompetensi sepertinya di belakang. Berikut profil singkat dari pembicara kita yang kedua ini adalah beliau salah seorang karyawan di bagian marketing perusahaan di sebuah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Beliau juga sebagai lecturer atau dosen dan professional coach di Corporate University Divisi Human Capital. Oke. Beliau mempunyai profil singkat seperti itu. Kepada Pak Ari Dwi Handoko, saya persilahkan, waktunya 20 menit, kalau bisa lebih tepat waktu. Demikian, silakan siap. Pak Dwi, saya persilahkan. Siap, Mas Ahmad Rifandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Ketua IKATA Pusat ya, Pak Kus, kemudian Ketua IKATA 98, Pak Wahyu Yunanto, Kang Wahyu, ya. Kemudian moderator Mas Ahmad Rifandi, dan juga tadi teman saya, narasumber Mas Andi Haris Setiawan, serta semua peserta webinar pada siang hari ini. Izinkan saya share screen dulu ya, Ya. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Ahmad Rifandi, nama saya Ari Dwi Handoko. Ya, pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari sebagai lecturer
dan coach ya, di Corporate University di divisi Human Capital sebuah perusahaan BUMN di Indonesia. Ya, senang sekali saya bisa berpartisipasi pada siang hari ini untuk berbagi sharing dengan teman-teman semua. Ya, saya dikasih waktu maksimal 20 menit Mas Ahmad Rifandi ya. 20 menit. Maksimal ya. Saya maksimalkan ya 20 menit itu sudah cukup. Ya, mudah-mudahan nggak sampai 20 menit. Biar nanti sesi tanya jawabnya yang panjang. Amin. Ya, siang hari ini saya akan sharing ya, walaupun waktunya singkat, mudah-mudahan yang saya sampaikan yang selama kurang lebih 20 menit itu cukup mengena terkait dengan materi coaching dan mentoring. Mungkin teman-teman semua di sini sudah nggak asing lagi dengan istilah apa itu coaching, apa itu mentoring, apa itu counseling, apa itu training ya. Cuma kadang kita sedikit banyak ya belum bisa membedakan ya. Apa sih yang dimaksud dengan coaching, apa yang dimaksud dengan mentoring, apa yang dimaksud dengan counseling dan training. Ya. Latar belakang ya. Saat ini tadi Pak Andi menyampaikan materi terkait dengan ini ya. Apa berbasis kompetensi menghadapi dunia kerja ya. Kalau kita lihat sekarang ini di seluruh dunia ya hanya 13 pekerja yang engage dengan pekerjaannya. Artinya hanya sedikit sekali pekerja yang terikat dengan pekerjaannya. Ya, sebagian bekerja itu not engaged atau actively disengaged. Actively disengaged itu artinya apa? Mereka secara emosional tidak terikat dengan lingkup kerjanya dan cenderung untuk tidak produktif. Ya, ini data di seluruh dunia. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ya hanya 8% dari pekerja di Indonesia yang engage dengan pekerjaannya, di mana 15% pekerja actively disengaged. Apa yang mendasari ini? Yang pertama, adanya kemunculan gen Y ya, gen Y. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ini ya. Ini generasi yang lahir tahun 80 sampai 94, di mana menurut sebuah survei itu didapatkan hasil bahwa gen Y ini, generasi milenial ini adalah keinginan untuk tetap bekerja, keinginan untuk tetap bekerja lebih keras di sebuah perusahaan itu di bawah ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya, generasi X atau generasi baby boomers. Jadi mereka kalau nggak suka dengan pekerjaannya ya udah saya keluar aja gitu. Dan itu fenomena yang sekarang banyak terjadi. Kemudian adanya perubahan dalam budaya perusahaan. Tadi sama Mas Andi sudah disinggung terkait dengan apa banyaknya disruption ya, gangguan-gangguan di semua sektor ya, yang mengakibatkan apa semua perusahaan sekarang hampir semua perusahaan ada transformasi budaya. Tapi tentunya nggak mudah untuk transformasi budaya itu. Ya, merubah dari budaya lama ke budaya yang baru itu nggak mudah. Banyak sekali problem dan masalah yang dihadapi. Ya, itu yang mendasari kenapa kok sekarang ini diperlukan pendekatan ya, melalui coaching atau mentoring yang akan kita bahas di belakang. Kemudian perang mendapatkan talenta yang terbaik di Indonesia. Setiap perusahaan tentunya berlomba-lomba mencari talenta-talenta terbaik di Indonesia ya. Salah satunya tadi harus memenuhi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tahun 2020 dan ke depan nanti ya. Jadi diharapkan perusahaan akan mendapatkan talenta-talenta yang terbaik. Ya, oleh karena itu di perusahaan ini peran sebagai peran manajer ini sangat penting ya. Di mana manajer ini bukan hanya bertindak sebagai leader ya, tapi juga harus bertindak juga sebagai coach. Ya. Oleh karena itu sekarang ini kegiatan coaching itu sangat lagi in ya, artinya banyak sekali diterapkan di perusahaan dan kebanyakan adalah untuk level-level manajer karena menghadapi fenomena-fenomena seperti ini manajer bukan hanya bertindak sebagai leader tapi juga harus bertindak sebagai coach. Kemudian kalau kita bicara di proses pengembangan SDM ya atau human capital ya ada kegiatan yang namanya proses belajar. Tadi sudah disinggung juga oleh Mas Andi ya terkait dengan kegiatan latihan-pelatihan ya. Ya, cuma ini ada formasi 70 20 10. Ya. 10% itu ya, ini proses belajar yang kita lakukan di kelas ya. Kalau sekarang kan kelasnya lewat online ya, tatap maya ya, biasanya kan bertatap muka, ini sekarang bertatap maya. Itu pengaruhnya hanya 10% aja.
Jadi cukup kecil kalau kita melakukan pelatihan ini. Ini harus didukung 20% lagi. Apa itu 20%? Ini terkait dengan coaching dan mentoring. Ya, serta berbagi ya, akan bertambah sebesar 20%. Dan tentunya yang 70% adalah ini. Nah, aplikasi sehari-hari di tempat kerja akan memberikan tambahan 7%. Jadi total 100%. Tapi kalau kita lihat di sini, pelatihan di kelas, baik itu kelas tatap muka, kelas tatap maya, itu hanya pengaruh 10%. 20% itu di kegiatan coaching mentoring dan 70% adalah aplikasi sehari-hari di dunia kerja. Nah, ini proses belajar, teman-teman. Kemudian saya perkenalkan ini konsep dasar coaching dan mentoring. Ya, di waktu singkat ini mudah-mudahan cukup memberikan pengetahuan ya, walaupun dasar terkait dengan coaching dan mentoring. Nah, sekarang kita lihat di pendekatan pengembangan SDM, karena saya ini di divisi Human Capital, jadi sekarang kan namanya bukan di divisi sumber daya manusia, sekarang namanya divisi Human Capital. Jadi kita menganggap karyawan itu bukan sebuah aset, tapi kita anggap karyawan itu adalah sebuah modal. Kalau yang namanya modal berarti harus kita kembangkan terus ya. Cuma kita harus berdasarkan basis kebutuhan. Jangan sampai salah, mengembangkan karyawan itu harus pas dengan basis kebutuhannya. Yang pertama, kalau kita mau mengembangkan kecakapan atau attitude, mungkin bisa menggunakan teaching, training, atau mentoring. Ya, karena ini terkait dengan apa? Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemudian kalau yang kita kembangkan itu terkait dengan perilaku atau attitude, ya, perilaku, motivasi, kepercayaan diri, fokus, antusias diri, maka pendekatan yang tepat adalah menggunakan coaching, hanya coaching yang untuk pengembangan perilaku. Ya, kan ada kalanya mungkin karyawan yang sudah bekerja lama di sebuah perusahaan ya, di atas 3 atau 4 tahun itu mungkin sudah merasa dimotivasi, mungkin kepercayaan dirinya kurang, ya, sudah nggak fokus lagi, perilakunya sudah berubah, kurang antusias, maka seorang manajer atau atasan itu bisa melakukan pendekatan melalui coaching. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pengembangan di bidang sumber daya atau resources, terkait dengan sistem, alat, perlengkapan, waktu, faktor eksternal, dan lain-lain, ini bisa melalui teaching, training, mentoring, coaching, dan counseling. Jadi dalam rangka pengembangan human capital itu basis kebutuhannya kita lihat dulu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita bedakan dulu. Tadi kita di awal sudah singgung terkait dengan apa? Mentoring, training, consulting, sama coaching. Yang dimaksud dengan mentoring ini memberikan panduan dan nasihat berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi kata kuncinya di bold itu ya, panduan dan nasihat. Mentoring. Yang melakukan mentoring itu adalah mentor. Ya, yang menerima mentoring adalah mentee. Kemudian kalau training ini mengajarkan. Ya, mengajarkan ya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan khusus atau spesifik. Ya. Kemudian kalau consulting itu memberikan saran tentang cara untuk menemukan solusi. Beda lagi kalau kita berbicara tentang coaching. Apa yang dimaksud dengan coaching? Ya. Bermitra dalam menstimulasi, ya. Menstimulasi dan menggali potensi dengan proses kreatif. Ya. Jadi berbeda ya, mentoring, training, consulting, sama coaching. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kadang-kala di sebuah perusahaan ya, apapun jenis perusahaannya, seorang leader itu saya sudah melakukan coaching. Padahal aslinya dia bukan melakukan coaching, aslinya dia melakukan mentoring, cuma istilahnya aja dia menyebutkan coaching. Kadang salah persepsi ya. Ya. Maka dari itu mari kita diskusi nanti. Jadi di sebuah perusahaan apapun perusahaannya, seorang leader itu harus bisa berperan sebagai coach dan bisa berperan sebagai mentor. Ya. Kalau coach ini kita bergeser keluar ya, kita harus banyak mendengarkan, kita harus bertanya, menggali, dan menstimulasi. Kalau sebagai mentor, jadi kita bergesernya ke dalam. Kita harus banyak menceritakan, berbagi, memberi masukan, dan melatih. Ya, jadi kita beda. Ya, kadang kan saya sudah melakukan coaching, Pak. Tapi setelah ditanya, oh ternyata itu bukan coaching, itu mentoring. Ya, makanya dari sini mungkin terjadi gap di situ, nggak nyambung komunikasinya. Harusnya dilakukan coaching, tapi kok malah dilakukan mentoring. Ya, jadi kebalik-kebalik gitu. Ya, oke. Ya, definisi coaching sendiri ini ada federasinya ya. Seperti sepak bola kan ada federasi. Coaching juga ada federasinya, International Coach Federation mendefinisikan
coaching itu sebagai bentuk kemitraan bersama klien, di mana dalam kegiatan coaching itu yang melakukan coaching adalah coach, yang menerima coaching adalah coachee, ya, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses yang menstimulasi dan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Jadi coaching di sini. Ya. Kemudian ini yang harus kita pahami. Coaching itu merupakan sebuah proses. Ya. Cuma ada batasannya ya. Kalau kita melakukan coaching, itu kita batasi ya. Kita batasi kondisi saat ini. Kita nggak berbicara masa lalu. Masa lalu biar berlalu ya. Nggak usah diungkit-ungkit masa lalu. Ya, kita bicara fokus saat ini dan fokus ke masa depan. Masa depan itu terkait dengan apa? Goal. Ya, tentunya kan ini setiap orang, setiap individu, setiap organisasi mempunyai goal. Ya, proses coaching itu bertahap. Ya, jadi tidak bisa dilakukan hanya sekali, bertahap. Ya, bertahap satu, step by step, dan akhirnya goal itu tercapai. Kapan coaching itu dilakukan? Pada saat mungkin perusahaan itu ingin terkait dengan peningkatan kinerja. Ya, kinerja turun, mungkin kita bisa melakukan coaching. Kemudian adanya perubahan perilaku. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang membutuhkan eksplorasi. Ya, bisa juga untuk mengidentifikasi peluang baru dan membuat strategi bersama. Itu biasanya di sebuah perusahaan apabila dilakukan coaching. Jadi coaching itu sebuah proses, bukan hanya sekali, dua kali, tapi ada tahapan-tahapannya step by step. Ya, ibaratnya kita menghantarkan ya para coachee kita itu untuk mencapai goal atau kondisi yang diinginkan. Itu terkait dengan proses coaching. Kemudian tadi di awal disinggung terkait dengan esensi coaching itu ada 3 ya, kemitraan, percakapan yang menggugah kesadaran diri. Jadi percakapan di sini antara coach dan coachee. Kemudian mendengarkan tadi ya, kalau kita melakukan sebagai coach itu harus banyak mendengarkan dengan sepenuh hati, harus konsentrasi. Ya, kemudian proses kreatif itu apa? Proses belajar dan memberikan dukungan dalam mencapai tujuan. Ya. Kemudian memaksimalkan potensi. Ya, mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bukan hanya pertanyaan sekedar pertanyaan. Jadi ada triknya nanti dalam melakukan pertanyaan, bukan hanya sekedar bertanya, tapi ada istilahnya itu pertanyaan yang berkelas, yang berbobotnya, yang menggugah pikiran, perasaan, dan membangkitkan kesadaran diri. Ya. Ya, tadi kita bicara coaching. Kemudian kalau mentoring, ya nih, biar nggak salah dengan coaching ya. Ini bentuk pendampingan atau buddying ya, yang biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang baru masuk, ya bekerja ya, atau orang-orang yang akan menempati posisi baru atau jabatan baru. Mungkin dia promosi, naik jabatan. Nah, kemudian kita ada lakukan mentoring. Ya, fungsi mentoring adalah untuk mentransfer ilmu atau keterampilan pada suatu bidang pekerjaan atau di area tertentu. Oke. Nah, ada jenis-jenis mentoring, ya, career guide, ya, pengembangan melalui panduan karir, information source, menyediakan akses sebagai referensi informasi formal dan informal, kemudian friend, ya, interaksi sosial dengan mentee, ya, dan menyediakan informasi mengenai SDM di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian intellectual guide di sini adalah menghadirkan hubungan yang setara, kolaborasi, dan menyediakan feedback yang konstruktif. Ya. Nah, kalau proses mentoring, ya hampir sama, cuma nanti pendekatannya yang berbeda ya antara mentoring dan coaching ini. Tentunya harus ada pendampingan terus ini. Jadi mentee itu mulai start sampai dengan capai tujuan, menentukan fokus tujuan, kemudian mengeksplor situasi saat ini, mengeksplor situasi yang ingin dicapai dan merencanakan bagaimana cara mencapainya. Nah, kita perkenalkan sekarang keterampilan pada pendekatan coaching dan mentoring. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini coaching di organisasi. Nah, organisasi itu kan kumpulan dari individu-individu ya, di mana individu itu nanti tentunya ada goal yang pengen dicapai, baik goal secara individu ataupun goal sebuah organisasi atau grup. Jadi coaching itu bisa dilakukan 2, bisa one on one itu antara 1 lawan 1 ya, jadi 2 orang. Coach dan coaching. Bisa juga dilakukan dengan coaching group. Coaching group itu ya, jadi satu organisasi kan biasanya ada grup ya, divisi-divisi. 5 menit lagi. Ya, di setiap divisi ada goal yang pengen dicapai. Ya, itu bisa kita lakukan melalui coaching group.
Prinsipnya sama. 5 menit lagi. Siap, Mas Ahmad. Konsep coaching, relationship, komunikasi efektif, dan memfasilitasi. Nah, ini keterampilan coaching. Jadi, yang pertama harus ada trust, kepercayaan. Trust itu tumbuh karena adanya kompetensi bisnis plus orientasi pada SDM. Ya, kompetensi bisnis di sini adalah kompetensi sebagai seorang pimpinan, ya, atau leader, plus orientasinya pada aksi nyatanya. Kemudian kalau orientasi pada SDM, keyakinan dasar pada SDM plus komunikasi yang terbuka dan perilaku yang konsisten. Nah, kemudian keahlian yang dibutuhkan juga sebagai seorang coach, ya, adalah mendengarkan. Ada 3 level mendengarkan, ya. Internal listening, dan understanding, dan global listening. Ya, jadi fokus 1, ya, ada fokus 2, dan fokus 3. Di mana ketiga-tiganya itu harus kita capai level ini sebagai seorang coach. Ya. Oke. Nah, tadi disinggung juga kita harus membuat pertanyaan yang kuat, yang berbobot. Karena kita ini nanti tugasnya adalah melakukan stimulasi dan provokasi yang positif tentunya. Untuk menggugah ide, gagasan, menumbuhkan kepercayaan diri, dan menemukan sudut pandang yang baru. Ya, jadi solusi nanti akan ditemukan oleh diri coach itu sendiri. Ya, bagaimana caranya? Dengan melakukan pertanyaan yang kuat atau berbobot. Ya, jenisnya bisa pertanyaan yang terbuka, fokus pada solusi, saat ini dan masa depan, dan menghindari jenis-jenis pertanyaan yang tertutup, ya, pertanyaan mengarahkan, pertanyaan berlapis, atau menggunakan awalan mengapa. Jangan, itu dihindari. Contohnya yang bertanya dengan pertanyaan berbobot itu seperti ini, menggunakan apa, siapa, bagaimana, kapan, seperti apa, apalagi, dan jika. Itu contoh tips dan trik dalam bertanya. Oke. Ya, ini contoh proses coaching, ya, di situ. Teman-teman mulai dari persiapan, menetapkan tempat, janji, lokasi di mana, ya. Kemudian pembukaan. Pembukaan ini nanti kita sepakati goal yang ingin dicapai. Kemudian dialog coaching di sini. Ada panduannya, teman-teman sekalian, peserta webinar semuanya. Jadi ada beberapa model pendekatan percakapan, bisa menggunakan VIRA atau iGrow, ya. Beda-beda. Yang saya perkenalkan di sini ada VIRA. VIRA itu F-nya itu fokus pada tujuan atau goal. I-nya itu identifikasi atau identifikasi GPS, ya, gap, kesenjangan, kemungkinan, possibilities, dan solusi. Kemudian rencana aksi, R-nya, action plan-nya seperti apa? Ya, yang penting di sini akuntabilitas dan komitmen. Ya, jadi komitmen kita mau melakukan apa setelah melakukan coaching ini? Ini komitmen antara coach dan coachee. Ya, komitmen inilah yang akan kita lakukan evaluasi pada tahap coaching berikutnya. Ya, jadi ada coaching yang pertama, coaching yang kedua, bisa mungkin coaching yang ketiga. Jadi bertahap. Nah, terakhir, ya, sebelum saya akhiri, ini contoh dari aplikasi dan proses kegiatan coaching. Diawali dari mendefinisikan tujuan coaching dan mentoring, kemudian pre-program assessment dan observasi antara coach dan coachee. Ya, ada poin-poinnya, ya, mulai dari performance dan management review, evaluasi KPI, evaluasi kompetensi, kemudian coaching dan mentoring plan, CPP, ya, coaching program plan. Kita melaksanakan coaching ini untuk durasi berapa lama? Ya, berapa bulan biasanya gitu, ya. Kemudian coaching and mentoring program, aplikasi sesi coaching mentoring, apakah one-on-one atau coaching group. Kemudian lakukan evaluasi. Tetap kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisanya bulanan atau 3 bulan atau 6 bulan. Ya, ini sedikit, ya, sharing saya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia atau human capital di sebuah perusahaan yang sekarang lagi in lah, kata dulu, ya, katakan seperti itu, terkait dengan coaching. Dan ini kayaknya siang-siang seperti ini sekaligus saya akhiri. Terima kasih, waktunya sambil ngopi, tapi ngopinya disediakan sendiri, ya, teman-teman, ya. Oke, terima kasih Mas Rifandi atas waktu dan diberikannya kesempatan saya untuk berbagi di webinar pada siang hari ini. Waktunya cukup, Mas. Oke, alhamdulillah, ya. Pas. Ya, sangat pas sekali. Saya akhiri, tapi sebelumnya nanti, ya, kita buka nanti. Mudah-mudahan ada yang antusias untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, time managementnya oke juga nih. Jadi tidak sia-sia sebagai seorang coacher, ya.
Time manajemennya pas jam 15:10 tepat. Ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama sharing tentang coaching, mentoring. Di awal mungkin kita tahunya coaching itu ya mentoring gitu. Orang awam itu tahunya seperti itu. Saya juga terus terang ini jadi tambahan wawasan ya. Inilah fungsinya webinar, maksudnya ini adalah seperti sharing session lah bahasa sederhananya, antar kita sesama 98 dengan adik-adik tingkat ataupun dengan orang luar. Kita welcome. Dan ini akan terus-menerus nanti seperti yang tadi dikatakan, akan terus-menerus kita lakukan webinar ini sesuai dengan bidang ilmu keprofesionalan dari masing-masing anggota kita. Jadi ini terbuka untuk umum. Jadi nanti ke depan juga akan ada webinar dengan tema-tema yang lain. Bagi tadi yang sudah masuk di situ ada kuesioner, silahkan tadi diisi. Jadi harapannya kita bisa memilah dari sana. Nah, ini coaching mentoring lanjutan daripada materi sebelumnya tadi yang dari Mas Andi Haristiawan. Kalau tadi kita berbicara mengenai kompetensi pada saat mau masuk kerja atau saat bekerja, kita masuk ke sesi yang kedua ini di coaching mentoring berarti sudah terjadi dalam internal pada saat di dunia kerjanya. Bagaimana kita bisa membina, bagaimana intinya tadi sudah beralih ya. Kalau dulu itu sebagai aset ya. Iya. Sekarang udah mulai berubah, ya, sudah mulai berubah. Oke, memang harus seperti itu. Jadi modal, jadi capital, harusnya memang jadi capital. Capital ini memang harus kita selalu kembangkan. Kalau tidak, kalau perusahaan kita tidak mengembangkan modal akan bangkrut kan gitu. Sama dengan tenaga kerjanya atau sumber daya manusia jika tidak dikembangkan, perusahaan juga tidak akan berkembang, tidak akan maju. Nah ini hubungannya. Jadi harus ada kompetensi yang ada, bagaimana coaching, mentoring, bagaimana dari sisi personalnya juga harus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa penanya tadi dari yang saya baca sekilas di dalam kolom chat. Ini ke materi dari Mas Andi Haristiawan, nanti bisa kita langsung ya Mas Andi. Monitor Mas Andi. Mas Andi Haristiawan. Baik, siap. Ini ada pertanyaan nih. Dalam skill mapping itu bisa diklasifikasikan. Kalau ada boleh tahu apa saja klasifikasi dalam skill mapping. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kondisi demografi, ya untuk kondisi demografi Indonesia saat ini 5-10 tahun ke depan tadi ada disampaikan. Apa yang cocok untuk skill pekerjaan di wilayah kota atau area non industri? Ya, karena mungkin ini sudah mulai lelah untuk bekerja di wilayah industri ini sebenarnya. Ya, udah lelah untuk bekerja di industri, jadi dia mau masuk ke wilayah kerja yang non industri. Kira-kira dengan kondisi demografi Indonesia ke depan cocoknya skill pekerjaan apa yang cocok? Dua dulu penanya, nanti kita lanjutkan. Silakan Mas Andi, bisa dijawab. Terima kasih. Jadi pertanyaannya inland, cuman ya mohon maaf mungkin saya bukan terlalu ahli di situ ya. Jadi mungkin jawaban saya lebih banyak ke teorinya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi kalau ini saya sendiri juga masih banyak belajar dan mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kalau ada yang belum pas nanti bisa saling memperbaiki. Dalam skill mapping itu bisa diklasifikasikan, ya jelas kalau klasifikasi pasti karena tuntutan ya kalau di pekerjaan itu sudah ada klasifikasi yang apa saja yang akan dikerjakannya, kemudian keterampilan apa sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan itu. Jadi mungkin banyak apa ya cara atau pendapat atau mungkin kalau Bapak mungkin mencari Bapak dan Ibu mencari di internet udah banyak juga bagaimana kita memetakan skill karyawan kita. Tapi paling enggak yang pernah saya baca dan pernah saya juga lakukan gitu kan,
Ini ada beberapa. Jadi kalau menurut saya sih ada yang menurut saya efektif ya. Saya anggap efektif itu yang pertama diidentifikasi dulu skillnya, terus dengan disesuaikan deskripsi dari pekerjaannya. Lalu setelah itu dikelompokkan semua keterampilan atau skill di seluruh organisasi itu, lalu dibuatkan frame atau kategori-kategori dari skill-skill dan dimasukkan dalam skill tadi dimasukkan dalam per kategori masing-masing. Lalu setelah itu baru disiapkan kamus skill dan dipahami level per levelnya. Nah, baru setelah itu diidentifikasi antar gap ya. Kalau tadi di mentoring juga ada gap, dan antar gap itu diterjemahkan antara yang aktual dan kemudian kebutuhan pelatihannya apa saja, kemudian dipahami celah dan diperbaiki dengan pelatihan atau dijadwalkan webinar seperti ini yang pas, atau mungkin ada coaching dan mentoring juga seperti yang dibilang Mas Ari tadi. Baru yang terakhir setelah semuanya sudah terpenuhi di di mapping, skill mappingnya sudah terpenuhi, baru dipetakan semuanya sumber dayanya. Nah, biasanya saat ini yang kebutuhan mendatang itu yang paling utama adalah perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat yang ditimbulkan oleh artificial intelligence. Jadi rekan-rekan yang saat ini berada di perusahaan sebagai top manajemen harus mulai berpikir. Mungkin benar juga dibilang Mas Ari tadi, sudah rebutan tenaga kerja yang skill. Kalau ngomongin yang non skill banyaklah bisa kita cari. Nah, tanggung jawab kita bersama-sama, yuk bareng-bareng kita sama-sama berdayakan atau perbaiki kondisi Indonesia saat ini biar bonus demografi meningkat. Baik, kemudian pertanyaan kedua ya tadi, dengan kondisi demografi Indonesia saat ini 5-10 tahun ke depan, apa yang cocok di skill pekerjaan di wilayah kota atau area non-industri. Nah, justru ke depan, karena kondisinya itu kita bisa work from everywhere, itu nggak ada masalah lagi dengan kondisi demografi yang pasti. Yang penting ada internet, cukup bisa go digital, mau apapun, banyak pekerjaan yang bisa diambil. Contohnya misalnya digital marketing. Digital marketing mau dilakukan dari mana saja bisa. Coaching, seperti mau menjadi mentor, bisa dari mana saja. Tinggal siapkan tadi medianya, nggak usah harus kemana-mana. Bahkan work everywhere, mau sambil bersawah juga bisa. Banyak hal. Justru ke depan itu menurut saya akan ada hal yang pekerjaan baru yang akan menjadi peluang bagi kita. Kita jangan melihatnya pekerjaan yang lama hilang, tapi justru pekerjaan baru ini yang kita arah, skill kita update. Itu mungkin yang bisa menjadi jawaban saya. Mungkin dari Mas Ari ada tambahan. Silakan Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi tadi jawaban saya harap bisa memberikan pencerahan ya dari pertanyaan tadi. Sepertinya sudah masuk saja, sudah mengena dari pertanyaan tadi jawabannya. Kemudian ini ada untuk Mas Ari nih, Pak Ari. Apa yang harus dilakukan seorang coach untuk mengukur keberhasilan seorang coachee? Oke. Itu kemudian ada pertanyaan lagi, banyak LSP yang memberi syarat pendaftaran rekomendasi dari perusahaan. Bagaimana solusinya bila seseorang mau mendapatkan sertifikasi kompetensi tetapi tidak kerja di perusahaan atau kondisi baru lulus kuliah? Oke, ini jadi pertanyaan nih. Oke, bagus. Baru kepikiran juga, dan ini memang menjadi momok ya. Kebetulan saya juga di akademisi, mahasiswa baru lulus fresh graduate, sementara pihak company atau tempat kerja itu sudah punya pasang klasifikasi tinggi. Harus kompetensi ini, punya sertifikat ini, sementara baru lulus kuliah fresh graduate, syarat kompetensi apalagi gitu. Ada syarat kan, kalau tidak salah itu kalau kita di dunia pertambangan minimal 1 tahun kerja ya untuk POP. 1 tahun, kalau tidak salah loh ya. Mungkin nanti Mas Andi Aristawan bisa jawab situ. Ini buat Mas Ari. Oke. Bagaimana itu?
Ya, terima kasih Mas keberhasilannya. Ahmad Rifandi ya. Tadi Ya. ada pertanyaannya dari Mas Agung. Kayaknya Mas Agung ini tertarik untuk menjadi seorang coach kayaknya ini ya. Karena beliau di manajemen sepertinya. Oh, manajemen juga ya? Di manajemen. Ya, oke. Tertarik jadi seorang coach ini. Apa yang harus dilakukan seorang coach untuk mengukur keberhasilan seorang coach ya? Jadi di awal tadi sudah saya singgung bahwa untuk pengembangan human capital SDM itu dengan melakukan pendekatan melalui coaching ini adalah untuk perilaku ya terkait dengan perilaku dari pekerja itu sendiri. Ya, harapannya itu kan nanti adanya perubahan perilaku dari si pekerja itu sendiri. Tapi untuk merubah perilaku itu kan nggak gampang ya. Jadi ada butuh proses-proses ya step by step-nya. Tadi saya di awal sudah menyinggung juga di materi ada proses coaching ya, mulai dari kita bicara saat ini sampai goal-nya. Kuncinya adalah pada saat kita di awal sesi pembukaan coaching. Kita tentukan dulu goal-nya kan. Goal-nya yang ingin dicapai apa? Ya. Jadi goal ini selama belum tercapai, jadi tetap kita lakukan evaluasi terus. Makanya ada coaching yang pertama, coaching yang kedua, coaching yang ketiga. Ya, selama goal itu tercapai, berarti proses coaching itu berhasil. Ya, tapi dalam bingkai ini ya, kalau coaching itu adalah perubahan apa? Perilaku. Ya, mungkin jawaban saya singkat, mudah-mudahan pas buat Mas Agung. Tapi kalau memang belum puas nanti silakan. Oke, monggo Mas Ahmad Rifandi. Ya, kalau belum puas nanti bisa kita bahas di belakang gitu ya. Oke, nanti mungkin kita bisa buka forum. Karena saya bukan alat pemuas. Oke, Mas Andi tadi untuk yang bagaimana itu jika pihak LSP kan sering ada persyaratan-persyaratan itu tadi, bagaimana? Baik, bisa saya bantu jawab. Mungkin kalau nanti jawaban saya kurang pas, mohon dikoreksi lagi. Juga kebetulan di sini juga ada Direktur LSP Pertambangan Indonesia Mandiri ikut hadir di webinar ini. Untuk banyak LSP memberi persyaratan pendaftaran rekomendasi dari perusahaan. Bagaimana solusi bila seseorang mendapatkan sertifikasi kompetensi tapi tidak kerja di perusahaan atau kondisi baru lulus. Nah, sebenarnya di persyaratan-persyaratan itu adalah mengacu dengan standar kompetensi khusus atau kompetensi kerja nasional, atau mungkin ada standar internasional yang dipakai. Nah, di situ memang beberapa hal menyaratkan seperti itu, mempersyaratkan seperti itu. Jadi untuk yang kerja, namanya kompetensi ini kan kompetensi kerja ya. Jadi ya seharusnya sudah melakukan gitu kan. Tapi ada beberapa standar kerja yang itu bisa dilakukan, tidak harus dalam proses kerja. Nah, ini di kami LSP PIM menggodok ada beberapa standar kompetensi, ini khusus untuk di pertambangan ya, yang bisa diambil oleh teman-teman yang teman-teman baru ya, maksudnya baru fresh graduate atau sudah kerja di tempat lain, itu bisa mengambil nantinya ada beberapa sertifikasi yang bisa secara teori saja sudah cukup untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Itu atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua LSP Pertambangan? Kalau dipersilahkan. Oke, kalau ada, monggo, silakan. Gunawan. Kita kasih waktu. Pak Gunawan. Oh, mungkin nggak monitor. Oke, ini ada pertanyaan. Nanti bisa kita kembali ke beliau ya. Ada pertanyaan untuk Mas Ari nih. Berapa kali waktu yang dia untuk melakukan coaching dalam 1 bulan? Apa memang ada time scheduling seperti itu atau secara ini saja? Baik, gimana? Terima kasih pertanyaannya. Ini terkait dengan berapa kali waktu yang ideal untuk melakukan coaching dalam 1 bulan. Memang setiap tahapan kegiatan coaching itu harus kita lakukan evaluasi ya.
Biasanya yang sering kita lakukan di perusahaan saya itu 1 bulan sekali. Jadi nanti bulan berikutnya nanti kita evaluasi. Ya, kita evaluasi dari, kan tadi pada waktu kita tahapan coach itu kan ada ini ya, kalau kita tadi bicara VIRA tadi ya, ada komitmen yang harus kita pegang antara coach dan coach. Setelah melakukan coaching itu komitmennya apa? Ya, rencananya apa? Kegiatan aksinya seperti apa? Ya itulah yang akan kita evaluasi. Biasanya kita evaluasi itu biasanya setiap bulan. Ya, kalau setiap minggu, 2 minggu itu terlalu mepet. Jadi coaching itu bisa ya 1 bulan sekali, nanti bulan berikutnya nanti kita evaluasi perkembangan seperti apa. Jadi step by step seperti itu. Itu Mas Andi. Terima kasih. Berarti bisa juga tergantung kebutuhan ya, melihat situasi Iya. yang ada. Oke. Saya rasa waktu memang sudah pas ini, jam 15.30 tempat saya ini ya. Jam-jam kebetulan saya ngeliatnya di tempat saya. Kalau di sini 15.30, kalau di tempat lain di 14.30 ya, karena saya di waktu Indonesia Tengah. Baik, saya rasa cukup untuk materi webinar hari ini. Ada lumayan antusias yang ada. Harapannya apa yang bisa kita terima, sharing session lah kalau menurut saya webinar ini mengenai kompetensi kerja, hubungannya juga dengan coaching and mentoring. Ini bisa memperkaya hasanah wawasan keilmuan kita yang ada, kemudian bisa diimplementasikan dan diterapkan ya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan ataupun dalam lingkup yang lain. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta webinar. Saya lihat di sini bervariasi ya, bervariasi. Tadi ada masuk juga dari para senior juga ada, kemudian dari mahasiswa, dari akademisi juga ada sepertinya. Saya lihat dan para profesional ya. Harapannya apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi suatu manfaat, keberkahan buat kita semua, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bernilai ibadah buat kita semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator yang memoderatori acara webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya serahkan kembali kepada Mas Wahyu Yunanto sebagai pembawa acara. Monggo, silakan Mas Wahyu. Kalian dibimbing untuk penanya terbaik langsung dari Pak Moderator aja. Oh, dari saya. Gimana ini penilaiannya? Saya mungkin bisa serahkan ke para pemateri dari sekian banyak pertanyaan tadi. Ya, jadi kita ambil satu-satu karena ada 2 door prize yang kita siapkan. Ya, ada untuk materi nanti akan kita sampaikan. Sorry, saya udah copy. Oke, untuk materi bisa lihat di kolom chat, bisa di-download untuk materinya. Kemudian untuk siapa pemenangnya, door prize, silakan Mas Andi Haristawan sama Mas Ari. Tadi masing-masing ada pertanyaan tuh. Yang mana yang menurutnya bisa? Pilihannya pertanyaan tentang yang LSP tadi. Yang LSP. Oke. LSP bisa dicatat dari admin. Dari admin bisa dicatat yang LSP tadi, nanti bisa dihubungi ya. Bisa dihubungi, bisa dikontak untuk door prize. Mas Ari? Kalau saya ini dua-duanya dikasih, bisa nggak? Nggak apa-apa kalau ditambah door prize ya dari Mas Ari pribadi. Ke ketua IKATA nih. Tapi ini yang pertanyaan tadi ya, tadi yang Mas Agung ya, tadi ya, yang terkait dengan apa ya? Bagaimana menilai coach untuk mengukur keberhasilan seorang coach ya. Itu mungkin yang di ini. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekedar informasi, kita rencanakan 1 bulan sekali. Ini mohon maaf Pak Ketua, saya langsung menyampaikan karena tadi saya diminta. 1 bulan sekali kita akan mengadakan kembali webinar dengan materi yang lain.
yang diisi juga dari kita angkatan 98 ya, Ikatan 98. Mungkin ke arah tambang mungkin kali ya nanti yang untuk kedepannya ini. Ke arah tambang ini kita secara umum mengenai sumber daya manusianya, kompetensinya. Nanti kita lari ke arah tambang, apakah nanti masalah geoteknik, apakah masalah blasting, atau masalah-masalah yang lain yang sepertinya harus kita bahas karena ada pembaruan keilmuan, teknologi, dan lain sebagainya, sehingga bisa diikuti oleh semua rekan-rekan yang lain. Monggo yang di luar tambang pun kita siap, karena kita intinya di sini adalah sedekah ilmu, gitu ya. Berbagi ilmu, sedekah ilmu. Mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Monggo Pak MC, saya kembalikan jenengan aja. Tadi sudah dibuka, saya mengatur untuk berjalannya acara webinarnya. Monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Waktunya pas jam 14.30 tempat saya. Ini masih tersisa 4 menit untuk closing. Saya kira tidak ada yang sempurna dalam suatu acara atau pemikiran orang, tapi berusaha itu lebih bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Foto-foto dulu, Pak. Oh ya, untuk sesi foto terakhir ini, ada waktu sesi foto, silahkan wajahnya ditampilkan dari masing-masing Bapak Ibu. Masker dilepas, biar ganteng dan cakepnya kelihatan. Mbak Titin udah bisa, kameranya udah bisa dinyalain Mbak Titin. Halo Mbak Titin. Mbak Titin. Sudah siap? Ada berapa halaman? Dihitungi. Yang bagian foto. Kang Andi. Ya. Operator Kang Andi. Ya. Kang Kali ya. Siap, operator sudah. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk yang halaman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian telah berkontribusi. Jangan jera untuk mengikuti webinar Ikatan 98, karena kita akan berbagi ilmu untuk siapa saja dan ilmu apa saja yang akan kita bagikan. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Atur wabarakatuh. sun, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu sekalian. Sami-sami Kang. Ya, terima kasih semuanya. Kang David. Yo. Wah, ini jangan ditutup dulu ini kayaknya nih. Mau silaturahmi kata ya. Harap silaturahmi.